Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial tentang panduan dalam memenangkan kontes ataupun sayembara desain logo. Nah, apa saja pedomannya agar kita bisa memenangkan sebuah kontes? Mari kita ikuti di slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu hal penting ketika kita ingin memenangkan kontes atau sayembara desain logo yang kita ikuti. Pertama adalah passionate atau bakat yang dimiliki. Nah, teman-teman pasti tahu ya, di desain itu ada beberapa bidang desain, seperti contohnya desain logo, kemudian ada desain poster, kemudian ada desain banner, ada desain ilustrasi, desain website, dan desain yang lain. Masih banyak lagi ya bidang-bidangnya. Nah, teman-teman pasti di antara bidang desain itu pasti ada, semua bidang desain itu tidak semuanya kita menguasai ya. Ada yang salah satu ahli dalam bidang logo atau skill logo. Kemudian ada yang salah satu lagi bidang ahlinya dalam bidang poster. Dan ada yang satu lagi desainernya itu ahli dalam bidang ilustrasi. Nah, pasti kan ada di antaranya yang teman-teman kuasai, tidak menguasai semuanya ya. Nah, jadi teman-teman harus fokus pada satu bidang desain yang dikuasai saja. Jadi misalkan teman-teman fokus atau ahli dalam bidang logo ya, teman-teman tekuni terus itu logo, cara membuat logo itu bagaimana ya, mempelajari tentang logo, terus style-style logo kayak gimana. Nah, teman-teman kuasai itu, setelah teman-teman bisa fokus ya pada satu bidang desain, teman-teman pasti akan bisa memenangkan sayembara atau kontes logo. Nah, kunci yang pertama yaitu fokus pada satu bidang desain ya. Jadi tidak harus semuanya kita menguasai. Kalau dalam lomba kita tidak harus semuanya menguasai. Kita cukup menguasai salah satu bidang saja. Misalkan logo ya logo, poster, kemudian kalau misalkan ahli dalam bidang ilustrasi ya tekuni terus ilustrasi. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara poin-poin yang pertama. Kemudian poin yang berikutnya, nah ini adalah poin yang sangat penting sekali ketika kita mengikuti kontes ataupun sayembara desain logo, yaitu membaca brief dengan seksama dan detail. Nah, mustahil ya kita bisa memenangkan kontes logo kalau kita tidak pernah membaca brief sama sekali. Nah, misalkan di suatu kontes ada sebuah brief ya, teman-teman harus baca itu briefnya, mulai dari style logo yang diinginkan seperti apa, terus kemudian deskripsi perusahaannya itu seperti apa, terus style logo yang diinginkan, kemudian warna yang diinginkan perusahaan itu seperti apa, terus contoh-contoh atau lampiran logo yang dilampirkan perusahaan itu yang bagaimana ya. Teman-teman harus cepat bisa merespon ataupun menguasai semua itu, yaitu membaca brief dengan detail. Kalau teman-teman bacanya cuma setengah-setengah ya, atau tidak membaca sama sekali ya, mustahil teman-teman bisa memenangkan kontes logo ya. Ini adalah salah satu hal penting nih, hal penting yang harus kita camkan dan harus kita perhatikan ketika kita mengikuti sayembara desain logo ya. Karena di brief itu adalah semacam uraian singkat ya, ataupun deskripsi tentang perusahaannya. Nah, perusahaan itu menginginkan logo yang seperti apa. Nah, mereka itu menguraikannya di brief itu teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan brief dengan jelas dan detail. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu poin penting ketika kita mengikuti sayembara desain logo, yaitu melakukan riset terlebih dahulu sebelum kita submit desain, yaitu riset. Riset ini adalah salah satu semacam kegiatan penelitian untuk melihat mengcompare beberapa logo pesaing di kontes-kontes yang sejenis ya. Misalkan kita sedang mengikuti kontes desain logo tentang pemeliharaan tanaman ya, teman-teman perhatikan nih kontes-kontes ataupun logo-logo yang berhubungan dengan tanaman ataupun penghijauan ya. Nah, misalkan teman-teman risetnya itu bisa melalui berbagai macam cara ya, bisa melalui dengan diskusi, bisa melalui dengan riset mencari sumber-sumber di Google ataupun di Pinterest ya. Nah, teman-teman bisa lakukan itu secara bersamaan ya, ataupun memilih salah satu. Nah, kalau saya sih biasanya melakukan riset itu melihat logo-logo yang sejenis di Google ataupun di Pinterest ya. Nah, dengan cara ini adalah cara yang paling efektif yang bisa saya lakukan ketika saya melakukan sayembara desain logo teman-teman ya. Jadi kalau kita riset itu paling enggak kita punya gambaran ataupun style logo yang seperti apa yang diinginkan perusahaan ya. Misalkan logonya formal ataupun logonya yang fun ya. Nah, kita bisa tahu dan kita bisa punya gambaran dari riset itu teman-teman. Tanpa melakukan riset kita tidak akan bisa memenangkan kontes logo, karena
Desain itu adalah hal mutlak yang harus kita lakukan sebelum mengikuti sebuah sayembara. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah salah satu hal penting ketika kita mengikuti sayembara ya, yaitu mengirimkan lebih dari satu desainnya. Kenapa? Karena kita harus punya alternatif lain ya. Misalkan si penyelenggara kontes itu tidak menyukai desain yang pertama, kita bisa memberi alternatif lebih banyak ke sang penyelenggara kontes. Misalkan logonya itu ada banyak, nah jadi dia ada punya banyak pilihan teman-teman ya, tidak cuma satu ya. Kalau kita punya 2-3 desain atau 5 desain kan dia punya pilihan yang lebih banyak, dan kita bisa dipilih sebagai pemenang atau dipertimbangkan sebagai pemenang ya. Tapi biasanya kalau di kontes-kontes atau sayembara desain logo di medsos ataupun di IG ya misalkan, itu logonya biasanya cuma dibatasi 2 atau 3 logo saja, atau bahkan cuma satu saja yang bisa dikirimkan ya, tergantung dari kebijakan dari penyelenggara kontes ya. Tapi kalau biasanya sih saya itu di kontes di nanti desain itu biasanya ngirim desainnya itu nggak cuma satu, tapi 5, 6 sampai 10 teman-teman ya, kalau di nantian desain ya. Tapi kalau di sayembara logo secara umum itu tidak mesti sih jumlahnya, tergantung penyelenggara kontes ya. Tapi tidak ada salahnya teman-teman mencoba ya, mengikuti ya, ketika teman-teman mengikuti kontes, teman-teman kirimkan aja beberapa alternatif desainnya. Jadi itu saja teman-teman ya, cara mengikuti ataupun pedoman memenangkan kontes di sayembara desain logo ya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa bila teman-teman ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like juga postingan ini, dan juga share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman ya. Akhir kita cukup sekian tutorial hari ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.